ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita di dalam masjid ini, dalam rumah Allah ini, dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kemudian penjelasan para ulama tafsir terhadap ayat tersebut. Yang mana pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Umdatut Tafsir yang merupakan mukhtasar atau ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pada pertemuan kita yang sebelumnya kita masih pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 116, Pak. Jadi kita masih membaca dan menjelaskan penjelasan Imam Ibnu Katsir terhadap surah Al-Baqarah ayat 116. Kita ulang kembali ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Ini surah Al-Baqarah 116 yang artinya waqalu, dan mereka berkata. Siapa mereka ini? Ini telah kita baca. Orang-orang musyrik, termasuk juga orang-orang Nasrani. Apa yang mereka katakan? Waqalu ittakhadallahu walada. Dalam bahasa Arab ini namanya ya maqulul qaul. Waqalu, mereka berkata. Apa yang mereka katakan itu istilahnya dalam bahasa Arab ya isi konten dari perkataan atau maqulul qaul, kan gitu. Yang mereka katakan adalah ittakhadallahu, Allah telah menjadikan waladan, anak untuknya. Allah telah beranak, itulah kalau bahasa gitu ya. Bahasa gampangnya. Ittakhadallahu waladan, Allah mengambil anak. Maksudnya mereka mengatakan Allah punya anak. Lantas Allah bantah, Allah katakan subhanah, maha suci Dia, maha suci Allah atas apa yang kalian ucapkan, atas apa yang kalian katakan tentang Allah, yang kalian katakan Allah punya anak. Maka Allah suci dari ucapan itu, tidak layak. Itu ucapan keji kepada Allah. Ballahu, akan tetapi baginya lah, lahu ada huruf jar di sini Pak ya, yang memberikan makna litamlik, kepemilikan, wal ikhtisas, dan kekhususan. Artinya khusus milik Allah lah. Seluruh apa saja fis samawati wal ard, yang berada di langit dan yang di bumi. Kullun lahu qanitun, seluruhnya apa yang ada di langit dan yang di bumi itu qanitun kepada Allah. Ini qanitun ini telah kita bahas juga. Perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qanitun artinya muti'un,
seluruh apa yang ada di langit dan yang di bumi semuanya mentaati Allah. Walaupun orang-orang kafir tidak taat kepada Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan keyakinan mereka, namun lisanul hal, ini ada istilah para ulama itu Pak, keadaan tubuh mereka tidak bisa keluar dari ketaatan sunnatullah. Contoh, Allah telah menetapkan Pak ya, bahwasanya jantung memompa darah, tidak bisa mereka tidak mentaati sunnatullah, aturan Allah tersebut. Ya, manusia butuh bernapas, butuh oksigen. Bisa nggak orang kafir sekarang enggak kita ganti aja dengan selain oksigen? Enggak bisa. Artinya walaupun keyakinan mereka menentang Allah, namun keadaan mereka secara sunnatullah, secara kauniyah ini tetap tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah. Ini yang telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini Imam Ibnu Katsir di sini membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan beliau juga diberikan pahala dan kebaikan fi darain, di dunia dan di akhirat. Imam Ibnu Katsir berkata, wa anna jami'al asya'i, dan sesungguhnya seluruh perkara, ghairuhu selain Allah, makhluqatun lahu marbubatun, adalah makhluk ciptaan Allah, marbubatun yang dikuasai, yang diatur oleh Allah. Fa kaifa yakunu lahu minha waladun, bagaimana mungkin Allah punya anak dari makhluk tersebut? Minha, domir kata ganti ha, hiya di sini kembali kepada makhluqah, makhluk tersebut. Jadi makhluk butuh kepada Allah, makhluk adalah ciptaan Allah. Maka kalau Allah punya anak berarti Allah butuh kepada makhluk dong. Maka secara logika nih Pak ya, ini dalil akli bahwasanya Allah tidak layak untuk dikatakan punya anak, seperti ucapan orang-orang Nasrani tersebut. Walihada rawal Bukhari, maka oleh sebab itu telah meriwayatkan Imam Al-Bukhari an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas ini Bang Ijal? Man huwa Ibnu Abbas? Siapa Ibnu Abbas ini Bang? Nak namanya siapa? Nama lengkapnya namanya siapa? Betul Pak ya, Masya Allah, Abdullah. Nama beliau Abdullah Bang, tapi orang Arab itu memang jarang dipanggil dengan nama asli Pak. Ini diantara tradisi kebiasaan orang Arab. Kalau tidak dipanggil dengan Abu, depannya Abu Hurairah, Abu Musa Al-Asy'ari, atau dipanggil depannya dengan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu apa lagi? Ibnu Mas'ud ya. Ibnu apa lagi Pak? Ya Ibnu Majah, Masya Allah, betul Pak ya. Iya, ini ulama hadis itu bukan kalangan sahabat ya. Imam Ibnu Majah adalah ulama hadis. Kalau saya tidak keliru bisa dicek Pak. Ya, bosnya beliau hidup di tahun 4 atau 500-an Hijriah. Masyarul muslimin. Jadi nama beliau aslinya adalah Abdullah ya, tapi lebih sering dipanggil dengan Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman, ini namanya hadis qudsi Pak. Hadis yang dalam hadis itu ada firman Allah, tapi dia bukan Quran. Nah, itu namanya hadis qudsi.
susunan kata-katanya dari Rasulullah, sementara maknanya dari Allah. Itu namanya hadits qudsi, Pak. Ini dalam ilmu mustalah seperti itu. Segala yang disandarkan secara makna kepada Allah, namun secara lafaz susunannya dari Rasul. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah. Jadi kalau kita baca tadi surah Al-Baqarah 116, ini memang seperti ini Allah melafazkannya. Lafaz ini dari Allah. Walaupun tintanya adalah makhluk, suara kita ini makhluk, ya, tapi yang kita baca adalah kalamullah, tidak makhluk, karena Al-Quran tidak makhluk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan hamba itu makhluk, tapi yang kita baca itu kalamullah, adalah sifat Allah, karena di antara sifat Allah itu adalah sifatul kalam. Allah punya sifat berbicara. Oh, kalau gitu Ustaz, antum menyamakan Allah dengan makhluk dong. Kan Allah ngomongnya, kan makhluk juga berbicara. Maka kita mengatakan Allah berbicara karena Allah sendiri yang mengatakan Allah berbicara. Kita tidak menyamakan bicaranya Allah dengan makhluk. Sebagaimana Allah mengatakan Allah melihat, makhluk juga melihat, ya kan? Apakah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk? Kan enggak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena orang yang menolak Allah berbicara, mereka juga menyamakan Allah dengan makhluk yang lebih rendah malahan, dengan makhluk bisu, ya kan? Dengan makhluk yang tidak bicara, kan gitu. Ada makhluk yang tidak bicara, ada, ya kan? Seperti apa, Pak? Batu. Walaupun Allah mampu membuat batu itu kelak di akhir zaman nanti berbicara. Kembali kita kepada pembahasan kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, kadzdzabani banu Adamu, kadzdzabani banu Adama, telah mendustakanku anak Adam, kata Allah. Walam yakun lahu dzalika, dan tidak layak dan tidak pantas baginya hal itu. Jadi Allah mengatakan kita manusia sebagai keturunan Nabi Adam mendustakan Allah dan tidak layak bagi kita memang. Wasyattamani, dan Ibnu Adam juga telah mencaciku, kata Allah. Syattama yusyattimu itu artinya mencaci, Pak. Jadi Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, anak Adam, keturunan anak Adam, kita manusia, dia mencaciku, kata Allah. Walam yakun lahu dzalika, dan tidaklah layak pantas untuknya hal itu, bagi anak Adam itu mencaci Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bentuk anak Adam mendustakan dan mencaci Allah? Nah, ini lanjutan dari hadis ini. Kemudian Allah berfirman, lanjutan dari hadis qudsi ini, fa amma takdzibuhu iyaya, adapun bentuk pendustaan anak Adam kepadaku, fayazumu anni la aqdiru an u'idahu kama kana, adapun bentuk pendustaan anak Adam kepadaku, kata Allah, adalah dia menyangka, dia menganggap sesungguhnya aku tidak mampu mengembalikannya seperti sedia kala setelah aku jadikan mereka di alam kubur, aku matikan mereka, setelah ditiup sangkakala yang kedua dalam bentuk tulang belulang, mereka menganggap aku tidak mampu, ya kan, mengembalikan manusia utuh seperti sedia kala. Ini, Pak, ini bentuk anak Adam manusia mendustakan Allah, sementara Allah mengatakan Allah akan mengembalikan kita, Allah akan membangkitkan kita. Maka ada dalam akidah Islam itu, Pak, ya, termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada yaumal ba's, hari perbangkitan. Jadi orang yang mendustakan hari perbangkitan, hari dibangkitkannya manusia, Allah kumpulkan jasad-jasad dan tulang belulang, urat-urat, darah-darah kita semuanya yang telah mungkin sudah menyatu dengan tanah, mungkin daging kita telah dimakan oleh cacing, namun Allah kuasa untuk menjadikannya hidup kembali. Tapi ada orang yang mendustakan, ada
Siapa? Orang kafir, orang ateis, pengikut komunis juga, seperti aliran Karl Marx, Stalin, orang-orang komunis itu Pak. Mereka mengingkari hari perbangkitan. Dan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir jahiliyah juga, orang-orang Quraisy, maksudnya orang kafir Quraisy, sebagian mereka juga mengingkari hari perbangkitan. Nah, jadi inilah bentuk kata Allah, orang yang mendustakan Allah itu. Iya, karena Allah mengatakan Allah akan membangkitkan kita. Banyak sekali ayatnya bakal kita bacain. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian wa amma syatmuhu iya ya, adapun bentuk cacian anak Adam itu kepadaku, kata Allah. Kan yang kedua Allah mengatakan ya, anak Adam telah mencaciku. Jadi bagaimana bentuk anak Adam mencaci Allah itu? Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, maka bentuk cacian anak Adam kepadaku adalah faqauluhu li waladun. Ucapan dia anak Adam itu, li, aku punya, waladun, anak. Nah, maka sampai sekarang Pak ya, sebagian orang-orang Nasrani yang sekarang namanya Kristen ya, gitu ya, pengikut Kristus, kan itu kata mereka. Iya, mereka mengatakan Yesus itu anak Tuhan, anak Allah, anak Bapa di sorga. Nah, tiba-tiba ada orang sekarang sobi bijak, agama itu semua sama. Sama dari mana Pak? Kita mengatakan Allah tidak punya anak, Allah tidak sama dengan makhluk. Apakah disamakan dengan orang Kristen? Tidak ada itu. Ini orang mengatakan semua agama itu sama-sama, dari mana Pak? Kalau semua agama itu sama, tidak usah Allah mengutus Nabi lagi. Karena Nabi diutus dengan apa? Dalam Al-Quran ya, walladzi arsala rasulahu, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan hidayah, dengan petunjuk dan agama yang hak, agama Islam. Liyudhhirahu ala dini kullihi, untuk mengalahkan agama-agama kafir semuanya, agama Islam ini. Walau karihal musyrikun, kata Allah, walaupun orang-orang musyrik tidak senang. Enggak senang orang musyrik Pak. Kalau kita mengatakan hanya tauhid yang benar, orang musyrik kepanasan. Bahkan fans-fansnya musyrik tidak akan senang melihat agama tauhid, agama Islam ini. Marah dia, ya kan? Dibilangnya kita radikal, mau benar sendiri, ya kan? Tidak NKRI, kata mereka. Padahal NKRI itu sendiri Pak tauhid, terbukti dalam sila yang pertama, Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu Islam yang Esa, yang lainnya tidak ada yang arti yang Esa Pak. Apalagi Hindu ya, mana Esa, banyak kali. Ada Dewa Wisnu, dewa apa lagi Pak? Banyak macam-macam. Nah, jadi yang Esa itu cuman konsepnya dalam Islam. Ini hadirin yang Allah mulia. Ini dalam konteks kita agama Islam Pak. Kita di sini bukan menghujat agama lain, enggak. Ini dalam konteks agama Islam. Kita berbicara dalam konteks, lihat, nah, jangan kita samakan, bukan dalam konteks kita undang-undang, bukan, tapi dalam konteks agama Islam. Jadi konteks agama Islam itu Pak, hanya Islam yang benar. Itu yang harus kita camkan, yang harus kita garis bawahi, yang harus kita tekankan. Tidak ada istilahnya semua agama itu benar. Ini penyesatan terhadap Islam. Masyaallah muslimin, sebagaimana ini juga telah dibuat fatwa oleh MUI, Islam liberal, Islam yang mengatakan semua agama sama, atau Islam sekuler, itu sudah keluar dari Islam itu sendiri. Itu bukan Islam, itu menyesatkan agama Islam. Nah, ini kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi itulah bentuk orang yang mencaci Allah. Dia mengatakan Allah punya anak, kan gitu. Fasubhani, maka maha suci aku dari ucapan itu, kata Allah. An attakhidha sahibatan aw waladan, aku maha suci dari mengambil istri dan anak. Aku tidak butuh istri, tidak butuh anak. Iya, Allah tidak butuh istri, naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau seandainya Allah punya anak, berarti Allah punya istri dong, kan gitu. Itu apa namanya Pak, konsekuensi logisnya, ya kan? Jadi kalau orang Nasoro mengatakan Allah punya anak, berarti Allah punya istri dong. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata pentaklik kitab ini, nah, jadi kalau pentaklik itu harus ulama juga.
yang bisa mengomentari karangan ulama. Jangan kekitayan lah khatam al-muyassar menjadi pentalik pula kita ulama ini luar biasa. Ya kita harus tahu kapasitas Pak ya. Kata ulama salaf ya rahimallahum ra'an ya. Allah itu selalu merahmati seseorang arafa qadra nafsi, yang tahu kapasitas diri gitu. Tapi kalau orang tidak tahu kapasitas diri Pak, dia khawatirkan apa Pak? Dia akan dibuat ujub. Dia dibuat lupa diri gitu ya. Merasa hebat sementara ya baru pemula kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sendiri enggak berani ya mentaklik ya. Karangan ulama itu harus ulama. Kita ini siapa ya kan? Tapi kalau saya dulu di IAIN Pak, belajarnya metodenya seperti itu. Enggak bisa bahasa Arab, ini sudah mengomentari kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah katanya. Sementara dia siapa gitu. Kalau antum ingin mengomentari Imam Syafi'i, seharusnya levelnya sudah selevel Imam Syafi'i kan gitu. Iya, ada orang sekarang Pak, dia komentari ulama-ulama besar itu. Sementara dia, mohon maaf ya, bahasa Quran aja nggak lurus. Mohon maaf sekali. Ya, atau bahan nahwu sorobnya nggak bisa dia. Ya kan? Ini sudah mengomentari, mentaklik ucapan ucapan ulama besar ini. Berarti dia tidak sadar diri, kecuali dia membawakan ucapan ulama lain. Jadi dia membawakan ucapan Imam Ahmad, bukan ucapan dia, itu boleh. Imam Ahmad mengomentari ucapan Imam Syafi'i, karena apple to apple Pak, apple to apple. Imam Ahmad juga ulama mujtahid, Imam Syafi'i juga ulama mujtahid gitu. Masuk tuh? Ya belum ya? Oh ya? Kayak ada bunyi-bunyi ini ya, bunyi-bunyi alarm ya. Taib, kembali kita kepada pembahasan kita. Kata Imam Ahmad Syakir yang mentaklik kitab ini, beliau seorang ulama besar ahli hadis Pak, dan ahli tafsir juga, ulama Mesir ya. Syekh Albani banyak mengambil faedah dari kitab-kitab Syekh Ahmad Syakir ini. Beliau hidup ya seniornya di masa Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, infarada bihil Bukhari min hadal wajhi. Imam Al-Bukhari infarada bihi, bersendiri dengannya. Artinya Imam Bukhari sendiri yang membawakan riwayat ini ya, min hadal wajhi, dari sisi ini. Maksudnya dari riwayat ini hanya Imam Al-Bukhari, dan ini Pak, ini bukan ucapan pribadi dari Syekh Ahmad Syakir, enggak. Beliau juga menukil daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Makanya beliau bikin catatan kakinya di kitab ini. Lihat Minal Fathi, lihat kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari, juz yang ke-8 halaman 127. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Jadi ini Pak, ini tafsir dari ayat yang sebelumnya. Inilah sistem penafsiran Al-Quran dengan hadis ya kan. Jadi ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 116 ini juga dikuatkan, dijelaskan oleh hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini dalam sahihnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ya. Wa rawabnu Mardawai, dan telah meriwayatkan Imam Ibnu Mardawai. Ini juga kunyah Pak, Ibnu Mardawai. Ini juga ulama hadis beliau rahimahullah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Nah, ada yang ingat Bang? Ini pernah kita bahas dalam majelis dulu di Nur Dalis ya. Waktu kita belajar Arba'in An-Nawawi ya. Kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, kira-kira Bang, ada yang masih ingat Pak nama asli dari Abu Hurairah? Aduh, saya lupa bawa hadiah pula nih Pak. Nah, kayaknya kita kasih hadiah nih yang iya, betul Pak, Masya Allah. Ini seharusnya lada P2 dia apa? Abdurrahman, betul, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau aslinya dari Yaman. Kemudian beliau hijrah bersama orang tuanya ke Mekah. Ya,
Maaf, salah ngomong saya, ke Madinah, karena beliau ini orang Madinah. Beliau itu Pak termasuk sahabat yang bukan minal awwalina minas sabiqin awwalin, bukan termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, beliau itu masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah setelah Nabi hijrah. 4 tahun cuman beliau, namun serius belajar hadis Pak, beliau sudah menjadi ulama hadisnya Rasul. Beliau masuk Islam ketika Rasulullah berperang dengan orang Khaybar Yahudi pada perang Khaybar. Ini bisa Bapak lihat ya di buku-buku sejarah gitu. Ini tentang Abu Hurairah, dan beliau adalah sahabat yang paling banyak, ini yang paling banyak alal itlaq secara umum Pak ya. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu Pak sahabat yang miskin Pak. Ya, beliau bukan orang kaya di masanya, beda dengan Abdurrahman bin Auf, ini itu juragan ya. Beda pula dengan Abu Bakar, saudagar juga. Utsman bin Affan, Masya Allah Pak ya. Nah, tapi memang itulah sahabat itu Pak, status ekonominya sama kayak kita sekarang juga, beda-beda ya. Tapi sahabat dahulu Pak, walaupun kurang harta, namun mereka nggak mau kurang ilmu. Kalau kita sekarang Pak, dua-duanya ya kan. Iya, ini yang dimuliakan oleh Allah. Artinya kalau seandainya kita dalam bab ilmu kurang Pak, ya kita masih bisa beribadah dengan bab harta. Tapi Pak, kita dalam bab harta kurang, menurut ilmu malas lagi ya. Itu yang ini Pak ya, itu yang kurang itu ya, kurang bagus ya. Nah, kalau Abu Hurairah tahu, beliau dalam bab harta beliau kurang ya. Nah, beribadah, bayar zakat, dapat duit ya kan. Nah, tapi beliau fokuskan belajar ya kan. Fokuskan untuk ilmu, fokuskan mengajar. Beliau mengajar hadis itu. Jadi hadis Nabi itu disampaikan itu mengajar. Beliau mengamalkan sabda Nabi, balighu anni walau ayat. Ini hadis sahih ini ya, dari Imam Bukhari yang lainnya. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, satu hadis. Kalau Abu Hurairah lebih daripada satu hadis Pak. Tapi kalau pahalanya Pak, ini luar biasa ya. Sampai hari ini beliau dapat pahalanya. Setiap kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau dapat pahala jariyahnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Kemudian kita lanjutkan Pak ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, telah berfirman Allah azza wa jalla. Ini sebenarnya hadis ini Pak, cuma lafaznya aja yang beda dikit, tapi maknanya dengan hadis riwayat Imam Bukhari yang kita baca tadi hampir sama. Tapi yang namanya kajian kiri kita Pak, kita baca semua teks kitab itu. Iya, karena kita ini mulazamah. Ini sama kayak mulazamah juga Pak. Kalau kami dulu mulazamah seperti ini. Kalau Bapak ikut mulazamah misalkan di Masjid Nabawi Pak ya, atau di Masjid Haram ya, di majelis syekh itu seperti itu juga. Dibaca semua oleh syekh kemudian dijelaskan kan gitu. Nah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi ini, kadzdzabani ibnu adama, telah mendustakanku anak Adam, kata Allah. Walam yambaghi lau an yukadzibani, dan tidak pantas baginya, itu mana yambaghi ya, lam yambaghi, tidak pantas baginya, lahu baginya, an yukadzibani, untuk mendustakanku. Wasyattamani, dan anak Adam juga mencaciku. Walam yambaghi lau an yusattimani, dan tidak pantas baginya untuk mencaciku. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu, adapun bentuk kedustaan anak Adam terhadapku adalah ucapan anak Adam tersebut, la yu'idani kama bada'ani, Allah tidak akan mengembalikanku sebagaimana Allah dahulu ya mulai menciptakanku. Nah, ini bentuk mendustakan Allah. Orang meragukan Allah mampu untuk mengembalikan jasad kita Pak. Mana mungkin ya, masa ya kita sudah mati terkubur di tanah, di kuburan ratusan tahun, bahkan nggak tahu kita berapa tahunnya Pak ya. Hari perbangkitan itu kan masalah gaib. Kalau tidak ada dalilnya kita nggak bisa menerka-nerka perkara gaib, kan nggak tahu. Boleh jadi ya kan ratusan triliun tahun yang akan datang kan nggak tahu kita. Nah,
Kalau ada orang yang ragu, Pak, bisa nggak ya Allah membangkitkan? Berarti dia telah mendustakan Allah, karena Allah dalam Al-Quran mengatakan bisa. Gampang bagi Allah, cukup Allah mengatakan kun, jadi, ya kan? Maka akan terjadi apa yang Allah kehendaki itu. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah maha mampu. Gampang bagi Allah, tidak ada yang susah ya. Ini dirinya Allah melihat. Walaisa awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi, dan tidaklah mulai dari awal makhluk tidak susah bagiku, kata Allah, alias gampang bagiku untuk mengembalikannya. Jangankan mengembalikan, menciptakan dari yang tidak ada Allah mampu. Karena menciptakan dari yang tidak ada sulit, ya kan, daripada hanya cukup mengembalikan. Makanya kalau sekarang orang yang menciptakan rumus, Pak, atau orang yang menciptakan, inilah sekarang bukan menciptakan istilah itu, menemukan lah ya, menemukan robot. Nah, menemukan pertama kali itu susah, Pak. Dia harus eksperimen ini, ya kan, di otak-atik, ya kan. Nah, itu kan sekarang di negara Cina, Pak, ada kan penemuan robot ya, robotik ya. Mengembalikan kalau dirusak, dipreteli bagian-bagian robot itu, Pak, itu lebih gampang menyusun ulangnya ketimbang yang menemukan pertama kali. Iya kan, itu bisa kita tanya itu kepada para ahli dunia itu ya, dalam hal robotik itu ya. Susah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jarang sekali penemu itu, jarang, Pak. Bisa dihitung dengan jari. Tapi yang mengembangkan banyak. Iya, seperti penemu lampu. Ya kan? Awal-awalnya kan susah untuk bagaimana bisa menemukan listrik lampu ini kan. Nah, tapi setelah adanya lampu baru pengembangannya dengan ilmu teknologi yang ada kan gitu. Artinya menemukan di awal itu susah daripada hanya mengembalikan setelah kita preteli kan gitu kan. Nah, dan orang yang meragukan Allah mampu untuk mengembalikan kita, ini berarti dia mensangsikan, meragukan kekuasaan Allah. Itulah bentuk kedustaannya kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian ya, wa amma syatmuhu iyaya, dan adapun bentuk cacian anak Adam itu terhadapku, kata Allah, faqauluhu, maka seperti ucapannya, ittakhadallahu, Allah telah menjadikan waladan, Allah telah menjadi menjadikan anak gitu. Maksudnya untuk Allah. Allah beranak itu bahasa gampangnya. Ini adalah bentuk mencaci Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Tidak beranak, naudzubillah. Dan Allah tidak dihasilkan dari mak bapak. Nah, itu diberanakkan. Wa ana Allahul ahadus samad, aku adalah Allah yang tunggal dan yang somad. Yang somad itu Pak, yang tidak butuh kepada makhluknya. Makhluknya bergantung kepada Allah. Maka Allah somad itu yasmudu ilaihi jami'ul makhlukat, itu artinya yang bergantung kepadanya seluruh makhluk. Itu mana Allahus somad. Allah lah tempat bergantung seluruh makhluk-makhluknya. Sementara Allah tidak butuh sama kita, Pak. Nak beribadah, nak kafir, kita tidak mengurangi kekuasaan, ya, kebesaran, keagungan, kerajaan, ketinggian, kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita ini, Pak, bukan untuk Allah. Tidak ada pengaruh bagi Allah, untuk kita juga. Bahkan keberadaan kita ini tidak ada sama aja bagi Allah. Ada tidak ada manusia, Allah tetap Allah. Allah tetap pencipta, ya kan? Allah tetap raja di raja, Al-Malikul Mulk, ya, raja di raja. Allah tetap itu, Pak. Tapi Allah maha berbuat, maha berkehendak, fa'alul lima yurid. Allah berkehendak melakukan apa yang Allah inginkan. Allah ingin makhluk, Allah ciptakan. Bahkan Allah sendiri pun mampu. Kalau seandainya Allah mau Pak, ya, Allah bisa menjadikan semuanya beriman kepada Allah. Mau, gampang. Tapi Allah cuman ingin menguji siapa hamba Allah itu yang bersyukur, ya, yang mau berterima kasih
kepada yang telah menciptakannya. Diujilah oleh Allah dengan perintah dan larangan. Yang mentaati Allah ini layak dipertahankan sebagai makhluk, ini kata Allah. Akan aku kekalkan dia di surga. Tapi yang membangkang sudah dikasih nikmat yang banyak, ya kan? Sudah dikasih fasilitas, ya kan? Gratis. Ya dunia ini kan, nah ini kalau sama manusia kan mahal Pak ya. Tapi bagi Allah gratis Pak. Apakah kita nyewa kepada Allah Pak? Dunia ini? Tidak, kalau Allah minta sewa, tidak bisa kita Pak. Tapi kita nyewa kepada manusia, ya Pak, susah, mahal ya. Tapi Allah ngasih kita gratis dunia ini. Ya Pak. Allah ngasih kita oksigen gratis. Coba Bapak sakit paru-paru ya, yang butuh oksigen. Tapi kan saya Ustadz ada BPJS. BPJS kan bayar juga Pak. Coba nggak dibayar mana bisa keluar BPJS kan gitu kan. Iya, tapi kan bisa pakai SKM apa STKM itu tetap bayar juga, dibayarin sama pemerintah. Tidak ada yang gratis Pak kalau sama manusia, tapi kalau dengan Allah gratis semuanya. Tapi kenapa kita masih tidak bersyukur kepada Allah, masih berat meninggalkan larangan Allah ya? Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita lanjut ya. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, yang setara, yang sama bagi Allah. Ahad, seorang pun dari makhluknya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Walaupun secara nama sama Pak, secara lafaz sama namun hakikatnya berbeda. Contoh Allah melihat, makhluk melihat. Walaupun secara lafaz sama-sama melihat, tapi melihatnya Allah berbeda jauh dengan melihatnya makhluk. Walaupun dalam Al-Quran Allah juga mengatakan Allah itu istiwa, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan bersemayam, tapi makna yang benarnya bukan bersemayam ya. Walaupun ada riwayat yang mana julus duduk ya, namun yang kuat adalah Allah itu artinya di atas. Seperti apa Allah di atas? Haram, tidak boleh kita tanya itu namanya kaifiyah. Makanya Imam Malik mengatakan bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Wa su'alu anhu bid'atun, kata Imam Malik. Tidak boleh. Bagaimana cara Allah istiwa? Itu tidak boleh. Kita yakin aja Allah bilang istiwa, ya istiwa. Dan kita tetapkan makna secara bahasanya. Karena orang Arab mengatakan istiwa itu maknanya adalah di atas, ala. Cak mana Allah itu di atas? Apakah cak kita yang di atas? Tidak, itu yang tidak boleh. Itu yang menyamakan Allah dengan makhluk. Yang menghayalkan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, tidak boleh. Contoh dalam Al-Quran Allah juga mengatakan bal yadahu, akan tetapi kedua tangannya, Allah punya tangan. Yang tidak boleh itu Pak, kita menghayalkan, kita hayalkan tangan Allah itu besarnya, kayak tangan yang film yang saya tonton. Nah ini na'udzubillah, itu bisa syirik juga Pak, tidak boleh. Maka haram itu. Kita hanya menetapkan makna zahir, tangan ya tangan, kayak mana tangan Allah, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu, karena kita belum lihat Allah kan gitu. Karena itu perkara gaib, nggak boleh kita menerka-nerka perkara gaib. Kita hanya ya dalam perkara gaib apa? Kita hanya menggunakan wahyu yang ada. Kalau tidak ada wahyunya, jangan kita melampaui itu, melebihi apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian wafis sahihaini, dan dalam hadis sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahadun asbaru ala adan sami'ahu minallahi innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, yang artinya tidak ada seorang pun yang lebih sabar menerima azab dari Allah kelak.
adzan itu bisa kita adza gitu ya. Karena kenapa pakai tanwin dibaca adzan bukan adzan untuk sholat, adza asal katanya adza yu'dzi gitu ya, gangguan. Namun lebih tepat maknanya ini Pak azab di akhirat. Jadi Rasul mengatakan tidak ada orang yang lebih sabar menerima azab gitu ya, yang dia dengar dari Allah dibandingkan innahum yaj'aluna lahu waladan, ketimbang orang-orang Nasrani yang menjadikan bagi Allah anak. Artinya mereka lah orang yang sabar mendapat azab. Na'udzubillah, karena kalau nggak bertobat Pak, mereka akan kekal selama-lamanya diazab oleh Allah. Sabar sekali mereka diazab gitu. Seharusnya kita sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam taat ya kan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dari menerima takdir Allah. Misalkan Allah mentakdir kita nggak ganteng Pak ya, nggak seperti Sarul Khan, ya sabar kita, ya kan? Karena kalau kita diciptakan oleh Allah seperti Sarul Khan, khawatirnya kita kibir, sombong kita, ya kan? Orang tuh kita anggap jelek, ya kan? Dia yang gagah. Karena Allah tahu ini parah nanti ini, kata Allah, kalau saya ini makna secara tersirat tuh Pak ya. Artinya setiap yang Allah berikan kepada kita itu yang pas, yang cocok bagi kita dalam perkara takdir yang tidak ada peran kita di dalamnya Pak. Kan tidak ada Pak ya, kita ingin Allah ciptakan menjadi laki-laki, apakah ini pilihan kita? Apakah kita buat proposal dulu kepada Allah? Kan tidak. Artinya ini murni pilihan Allah. Dalam pilihan Allah ini Pak, semuanya harus baik, itu pasti baik itulah, karena perbuatan Allah itu semuanya baik. Tapi Pak Ustadz, ada orang yang lahir ya sumbing apa namanya bibirnya, itu baik juga Pak, walaupun menurut dia tidak baik, karena Allah Maha tahu. Allah kasih, Allah uji dia dengan sumbing itu, Allah tahu, dan Allah pingin barangkali Allah juga sayang ya kan kepadanya. Setiap kali dia sabar, diejek orang sabar, dia dibully orang sabar, karena orang sumbing kan banyak yang membuli Pak ya. Dia bukan sengaja suaranya, kalau bahasa Minang langi ya, mengecek Pak ya. Ada orang yang suka menghina orang, nyulangi-langian lo mengecek Pak, menghina orang. Akhirnya apa? Dia dapat banyak transfer pahala. Iya. Nah, kalau dia sabar Pak, dia ikhlas, ridho dengan musibah sumbing itu Pak. Kemudian banyak pula orang yang membulinya, masya Allah dia panen pahala. Nah, kalau kita yang membulinya, kita yang rugi Pak. Kita akan mentransfer pahala kepada dia kan gitu. Maka dalam Islam itu hukumnya dosa besar menghina fisik orang, body shaming ya Pak ya. Tidak boleh, walaupun kalau kita gendut ya jangan kita ejek, oh gendutnya, tidak boleh. Kalau dia tersinggung Pak, ini dosa besar. Ini termasuk mengumpat itu ya. Wailul likulli humazatil lumazah, kata Allah. Wailun, celakalah. Ada tafsir juga dalam tafsir Ibnu Katsir, juga ada tafsir ulama mengatakan wailun itu nama salah satu neraka, ada neraka wail namanya. Artinya wailun, neraka wailah bagi siapa? Likulli humazah, bagi setiap humazah. Humazah itu Pak, nanti kalau di akhir-akhir ayat di juz yang 30 itu, karena kita bacakan tafsirnya, humazah itu Pak orang yang suka ngejek, menghina orang dengan bahasa tubuh. Misalkan dia nampak orang tengkak, sengaja lo tengkaknya Pak. Untuk apa menghina orang yang tengkak, yang semana, padahal dia nggak tengkak. Atau ada temannya gago Pak, hanya sengaja gago gitu. Untuk apa? Untuk menyindir, menyinggung kawannya yang gago. Ini bahaya Pak. Iya. Tapi Ustadz kan kita untuk hiburan, ya, supaya ndak apa namanya Pak, supaya tidak beku suasana, kan, supaya tidak boleh bercanda menyakiti hati orang itu, tidak boleh. Makanya stand up komedi itu hati-hati. Kalau orang yang dia roasting itu Pak sakit hati, itu dosa besar itu. Kan sekarang kan banyak di dunia perkomedian Pak ya, merosting orang gitu ya. Itu na'udzubillah, itu haram itu. Jangan kita nikmati, oh mantap ya, roastingnya mantap ya gitu ya. Pada orang kanebuli Pak, jaga cek mantap-mantap dari mas, coba nyok kanebuli. Tapi orang nyoba ya, nyoba ya gitu.
Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Islam ini luar biasa. Kalau kita bercanda boleh di dalam Islam, tapi bercanda yang sehat, tidak mengkerdilkan orang, tidak menghinakan orang. Nabi pernah bercanda juga Pak dengan nenek seorang nenek ahli ibadah, ya, nenek yang taat. Ya Rasulullah katanya, apakah saya ini masuk surga? Nabi bilang enggak. Langsung nangis, ya Allah, gimana saya ini? Maksud saya ya nenek enggak masuk surga dalam keadaan umur nenek sekarang. Tapi kelak setelah masuk surga nenek dikembalikan menjadi muda. Usia dalam hadis sahih kan gitu. Penghuni surga itu Pak usianya 33 tahun. Jadi nenek enggak keadaan sekarang di surga, nenek akan kembali menjadi muda belia. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Artinya Nabi tidak ada bohong kan gitu. Boleh kita bercanda tapi jangan ada unsur bohong dan merendahkan orang. Nah ini hadirin yang Allah. Pelawak ini hati-hati Pak, pelawak itu. Kalau dia melawak ngata-ngatain orang atau menghina orang ya kan. Bahkan menghina presiden ada dulu Pak ya, pelawak yang menghina Pak Harto ya. Masuk sel dia. Ada tuh di tahun berapa tuh kan. Yang disamakan dengan uang 5.000 lama itu ya kan, 500 lama atau 5.000 lupa saya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, kita lanjutkan Pak. Innahum yaj'aluna lahu waladan, sesungguhnya mereka orang Nasrani itu menjadikan bagi Allah anak. Wa huwa yarzuq, sementara Allah yarzuquhum, memberikan rezeki kepada mereka. Wa yu'afihim, memberikan kesehatan kepada mereka. Tapi kenapa mereka mengatakan Allah punya anak kan gitu. Kemudian hadirin, wa qauluhu, dan firman Allah ini beliau mentafsirkan penggalan terakhir sekarang Pak, kita masuk sekarang penggalan terakhir dari surah Al-Baqarah 116 ini, yaitu kullul lahu qanitun, semua apa yang ada di langit, itu kan konteks ayatnya ya kepada ayat yang sebelumnya. Kullul lahu qanitun, seluruh yang ada di langit dan bumi itu qanitun kepada Allah. Apa itu qanitun? Apa tafsirnya? Imam Ibnu Katsir menukilkan di sini ucapan atau tafsir dari ulama tabi'in, itu Imam Ikrimah. Qala Ikrimah, itu berkata Imam Ikrimah, qanitun artinya adalah makrunun lahu bil ubudiyah, bergandengan dengannya dengan peribadahan. Jadi setiap yang ada di langit dan bumi itu Pak makrunun lahu bil ubudiyah, selalu ada kaitannya dengan ubudiyah, dikaitkan bagi Allah dengan ubudiyah, dengan penyembahan kepada Allah, peribadahan kepada Allah. Kemudian beliau juga menukilkan ucapan daripada ulama tabi'in yang lainnya. Wa qala Sa'id bin Jubairin, berkata Sa'id bin Jubair, yang dimaksud dengan qanitun adalah al-ikhlas. Jadi seluruh yang di langit dan di bumi itu ikhlas kepada Allah. Wa qala Mujahidun, Imam Mujahid mengatakan muti'una, ya mereka taat kepada Allah. Tapi bagaimana kalau orang kafir? Kalau orang kafir itu taatnya seperti apa? Nah, dijelaskan oleh beliau, taatul kafir, bentuk ketaatan orang kafir itu Pak kepada Allah, fi sujudi dhillihi wa huwa karihun, dalam sujudnya bayangannya. Bayangan orang kafir itu sujud Pak ya kan, ketika dia duduk tengok bayangan kan kayak orang sujud gitu ya, sementara dia benci kepada keimanan kepada Allah, tapi bayangannya sujud. Nah, wa hadzal qaulu an Mujahidin, ini adalah tafsir ucapan dari Mujahid. Mujahid ini Pak ulama tabi'in, murid dari Ibnu Abbas. Wa huwa ikhtiyar Ibnu Jarir, dan ini adalah pilihan tafsir dari Imam Ibnu Jarir. Yajma'ul aqwala kullaha, dia yakni Imam Ibnu Jarir mengumpulkan seluruh tafsir tentang ayat ini semuanya. Wa huwa annal qunuta, qanitun itu kan kunut, asal kata dari kunut ya, pakai qaf, kunut ya. Wa huwa annal qunuta, dia sesungguhnya kunut itu adalah huwa ta'atu, dia adalah ketaatan, wastikanatu ilallah, dan ketenangan jiwa kepada Allah, wadzalika syar'iyyun wa qadariyun, dan ketaatan itu Pak ada yang syar'i, ada yang qadari. Apa beda? Ini yang penting harus kita pahami Pak ya. Ada ketaatan itu yang Allah cintai, itu namanya syar'i, sesuai dengan syariat Allah.
Ada ketaatan itu Pak yang Allah memang sudah sunnatullahkan, seperti yang telah saya contohkan di awal Pak ya. Orang kafir Pak harus taat dengan aturan yang Allah buat, yang berkaitan bukan syariat ya, yang berkaitan dengan alam semesta. Allah telah membuat aturan siang dan malam. Mampukah orang kafir mengganti aturan Allah itu? Kan enggak. Allah telah mengatur Pak, tubuh manusia paru-paru butuh oksigen, butuh O2, oksigen. Nah, sekarang gantilah, jangan O2 lagi, mungkin karbon gitu ya, atau apa. Enggak bisa. Artinya secara qadari, secara kauniyah, ketetapan Allah berupa alam semesta, orang kafir tetap tunduk, tidak bisa dia ingkar gitu kan. Nah, ini Pak ya, ini bentuk ketaatan qadari. Jadi itu bedanya. Ketaatan syar'i itu Pak, ketaatan yang sesuai dengan syariat Allah, Al-Quran dan hadis kan gitu. Kalau ketaatan qadari itu Pak, taat terhadap sunnatullah, artinya aturan Allah terhadap alam semesta ini. Kan alam semesta ini siang malam semuanya Pak, ini semua keteraturan ini Pak yang telah dipelajari oleh orang-orang yang ahli ilmu dunia ini Pak kan, ahli biologi, ahli kedokteran, itu kan semua aturan Allah itu yang mereka pelajari, namun aturan Allah tentang dunia. Tapi kalau orang belajar agama, aturan Allah tentang syariat, tentang akhirat. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, karena mengingat waktu Pak ya. Ya. Nah, mungkin barangkali kita cukupkan di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini Bapak Ibu sekalian bisa ya menambah ilmu kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.